Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan kepada kaum pria GPD Cikampek, bahkan semua anak-anak Tuhan yang berkesempatan menyaksikan, semoga kita keadaan istri yang sehat, ada dalam keadaan yang kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama agar kebenaran firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Namun malam hari ini kita akan baca ayat yang ketiga saja sampai ayat yang ke-6. Ya, sudah dapat semua? Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita akan baca saja ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita ini kita sudah tahu bersama bahwa cerita ini menceritakan bagaimana Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Firman Tuhan berkata, pada satu hari menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, dan ketika ada di pintu gerbang, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh, ya, yang diletakkan di depan pintu gerbang Allah. Jadi kedua hamba Tuhan ini bertemu dengan orang yang lumpuh yang diletakkan, ya, setiap hari di depan gerbang dengan tujuan meminta sedekah kepada orang yang lewat, yang akan masuk ke bait Allah. Saudara, orang yang lumpuh ini diceritakan atau ditulis dalam firman Tuhan bahwa dia sudah lumpuh sejak dari lahirnya. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan dari orang yang lumpuh ini. Dari semenjak lahir sampai dewasa, hidupnya ada di dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Orang lumpuh ini dalam hidupnya, saya percaya sudah mengalami apa yang namanya hidup di dalam pesimis. Ya, mungkin sudah berkali-kali dia datang dengan tujuan untuk bisa menyembuhkan kehidupannya, tetapi semua menjadi nihil. Tidak ada apa-apanya. Apa yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan. Orang yang lumpuh ini sudah pesimis, makanya dia ditaruh di dekat gerbang bait Allah dengan tujuan meminta-minta, saudara-saudara. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes itu masuk di bait Allah, orang lumpuh ini minta sedekah. Dia tidak minta Petrus dan Yohanes sembuhkan dia. Padahal dia tahu Petrus dan Yohanes ini adalah murid Tuhan, hamba Tuhan. Yang dia minta adalah hal-hal yang bersifat jasmani. Mengapa? Karena tidak ada lagi tujuan hidup di dalam kehidupan dari orang lumpuh ini. Hidupnya sudah pesimis dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang ada. Dia merasa sudah tidak ada apa-apa lagi. Dia merasa sudah tidak ada yang bisa menolong lagi. Sudah tidak ada yang sanggup untuk dapat menyembuhkan
kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kadang-kadang kita pun berjalan dalam kehidupan yang pesimis. Mungkin melihat dengan situasi dan kondisi yang ada. Begitu banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mulai pesimis menjalani hidup mereka. Mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Karena apa yang mereka harapkan tidak terwujud di dalam kehidupan mereka. Situasi dan keadaan yang menekan mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mulai pesimis dalam menjalani hidup. Tetapi mari kita akan melihat dan kita mau belajar kepada orang yang lumpuh ini. Bagaimana dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Bagaimana dia mendapatkan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Firman Tuhan berkata ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, seperti biasa dia mengulurkan tangannya dan dia minta sesuatu, dia minta sedekah kepada Yohanes dan Petrus. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang yang lumpuh ini, apa yang dia katakan? Apa yang mereka katakan kepada orang lumpuh ini? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saya sangat tertarik dengan kata lihatlah kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan lihatlah kepada kami itu dapat berarti Petrus dan Yohanes hendak memberitahukan kepada orang lumpuh ini bahwa jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes adalah pribadi yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Mereka adalah murid-murid Tuhan yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan kehidupan mereka. Saudara, dengan kata lain, Petrus dan Yohanes hendak berkata kepada mereka, lihat kepada kami. Di dalam kami itu ada Yesus Kristus, ada kuasa Yesus Kristus yang sudah membaharui kehidupan kami. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada hal-hal materi, tetapi berharap kepada hal-hal yang rohani, berharap hanya kepada Yesus saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Petrus dan Yohanes mulai membangkitkan harapan dari orang yang lumpuh ini. Murid-murid Tuhan, Petrus dan Yohanes hendak ingin mengubah hidup yang pesimis yang dialami oleh orang lumpuh ini menjadi hidup yang optimis di dalam Tuhan. Sekali lagi, Petrus dan Yohanes hendak ingin merubah cara pandang dari orang yang lumpuh ini, dari cara pandang yang pesimis kepada cara pandang yang optimis. Sehingga dia katakan, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Jangan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ilmu psikologi, mata adalah sumber informasi. Atau data yang paling akurat. Dari mata kita bisa mengetahui orang itu seperti apa. Jadi sepertinya maksud dari Petrus dan Yohanes
agar supaya orang lumpuh ini melihat dengan sungguh-sungguh mata dari Petrus dan Yohanes. Dan ketika Petrus dan Yohanes melihat mata dari orang yang lumpuh ini, mata yang sudah diubahkan dari pandangan jasmani kepada pandangan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita akan membaca di dalam ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, jadi orang lumpuh ini sudah mulai ada pengharapan bahwa akan ada sesuatu yang Petrus dan Yohanes akan berikan kepada orang lumpuh ini. Walaupun bukan uang, bukan sedekah, tetapi ada yang Petrus akan berikan. Pengharapan inilah yang timbul dari orang yang lumpuh ini. Sehingga dia melihat, dia merasakan, dia mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus punya pengharapan yang terus-menerus di dalam Tuhan. Walaupun pengharapan itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu sangat perlu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan ingin agar kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Saudara, di dalam Roma pasal yang keempat, kita lihat ada satu tokoh yang kita bisa teladani. Ya, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, ini yang dialami oleh Abraham. Tidak ada alasan untuk berharap. Tetapi dia terus berharap kepada Tuhan. Dia percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Walaupun Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Tidak mungkin secara manusia untuk memperoleh keturunan. Tetapi mereka terus berharap kepada Tuhan. Pengharapan mereka bukan didasari akan usia, tetapi pengharapan mereka didasari akan janji Tuhan. Mereka terus percaya akan janji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, mari kita terus percaya akan janji Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, masalah itu, kesulitankah, persoalankah, tetapi mari kita terus berharap kepada janji yang Tuhan sediakan. Walaupun mungkin saat-saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit, mengalami persoalan yang berat, mengalami penderitaan yang berat, tetapi terus pandang kepada janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong terhadap janjinya. Dia terus menempati janjinya bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi pengharapan itu penting bagi kita untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam
perjalanan hidup kita. Mari kita lanjut di dalam ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Kita melihat, saudara-saudara, apa yang dialami oleh orang yang lumpuh ini. Di dalam ayat yang ke-6, Petrus memperdengarkan firman Allah kepada dia. Firman Allah yang berbicara tentang Yesus Kristus. Ia memperkenalkan, ya, sangat jelas Petrus memperkenalkan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tuhan mengaruniakan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama, agar semua yang ada di bawah kolong langit bertekuk lutut di atas nama itu. Nama yang menyelamatkan. Kata Kisah Rasul pasal yang ke-4. Bahkan nama itu adalah nama yang menyembuhkan. Petrus memperkenalkan firman Allah. Petrus memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan orang yang lumpuh ini. Dan kita melihat ketika orang lumpuh ini mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Petrus, haleluya, mujizat terjadi dalam kehidupan orang ini. Mujizat terjadi kepada orang yang lumpuh ini. Karena apa? Karena dia sudah dengar nama Yesus. Dia sudah dengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan, kita pun harus terus belajar mendengar firman Tuhan. Kita buka kehidupan kita. Kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, buka kehidupanmu untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan kita anggap enteng. Firman Tuhan itu jangan kita anggap remeh. Sudah berapa banyak kali firman Tuhan yang kita dengar, saudara-saudara. Bahkan saat-saat ini, saya percaya saudara-saudara sudah banyak menerima firman lewat ibadah online. Banyak sekali firman Tuhan yang masuk di dalam kehidupan kita. Namun jadi pertanyaan, apakah kita menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita melakukan itu firman Tuhan? Penting bagi kita untuk terus dengar suara Tuhan, dengar perkataan Tuhan, ya. Dan perkataan Tuhan itu, dengar firman Tuhan itu, tidak hanya kita dengar melalui khotbah saja, tetapi dengar firman Tuhan itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita lewat kita membaca firman Tuhan. Ini adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan hari datang kepada hari. Bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan kalau kita tidak rajin membaca Alkitab? Karena Alkitab ini adalah suara Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Firman yang berkuasa. Firman yang dapat mengubahkan. Firman yang mendidik. Firman yang dapat menyatakan segala kesalahan kita. Firman yang membangkitkan. Bahkan Alkitab ini, firman Tuhan adalah firman yang dapat memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Orang yang lumpuh ini mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diperkenalkan oleh murid-murid itu adalah firman Tuhan yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Nama Yesus, nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Ketika orang lumpuh ini mendengar firman Tuhan,
mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi di dalam ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara perhatikan, orang lumpuh ini dipulihkan oleh Tuhan. Orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Dan kesembuhan yang orang lumpuh alami bukan hanya kesembuhan dari fisik, tetapi yang dia peroleh lebih dari itu, kesembuhan secara rohani. Haleluya. Firman Tuhan katakan ketika orang itu menerima mujizat dari Tuhan, ia mulai melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ya. Kesembuhan secara fisik terjadi dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Bahkan dia dapat kesembuhan secara rohani. Haleluya. Dia masuk bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, datang di bait Allah, memuji dan menyembah Tuhan. Karena perkara besar sudah dia alami di dalam kehidupan pribadinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya mujizat yang sama, kuasa yang sama akan kita alami dalam kehidupan kita. Tidak hanya orang lumpuh ini, tetapi kita pun, orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, akan mengalami apa yang namanya pertolongan dari Tuhan. Apabila kita terus berharap kepada Tuhan, apabila kita percaya akan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari yang secara manusia menakutkan, mengkhawatirkan. Ya. Kita mungkin ada seperti orang yang lumpuh ini. Bukan lumpuh secara jasmani, tetapi mungkin ada kelumpuhan secara rohani. Iman kita mulai kendor di hadapan Tuhan. Iman kita mulai lentur di hadapan Tuhan. Iman kita mulai tidak teguh. Mari terus berharap kepada Tuhan. Mari terus percaya kepada Tuhan. Percayakan firman Tuhan. Karena ketika kita percaya akan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-10, iman timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mujizat timbul, kesembuhan timbul, pertolongan timbul, pemulihan timbul ketika kita rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan kita. Oleh dan sebab itu, pada malam hari ini, mari terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita percaya janji Tuhan itu tidak pernah berbohong dalam hidup kita. Percaya terus akan firman Tuhan, karena firman Tuhan dapat membangkitkan iman kita untuk terus percaya, berharap di tengah-tengah situasi yang sulit. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kebenaran firman Tuhan malam hari ini mampu menguatkan kehidupan kami, mampu menghibur, memulihkan kehidupan kami. Kami terus percaya kepada Tuhan. Kami akan terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kondisi dan keadaan tidak akan mematahkan semangat kami untuk kami terus mengiring kepada Tuhan. Karena kami percaya akan janji Tuhan. Engkau tidak pernah berbohong atas semua janjimu dalam kehidupan kami. Janjimu itu akan ditepati kepada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Ajar terus kami juga Tuhan untuk terus percaya akan firman Tuhan, selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus sendiri
yang akan terus menolong kami, memampukan kami, membangkitkan iman kami, untuk kami tetap kuat, kami tetap teguh dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa khusus bagi kaum pria GPDI Cikampek. Tuhan memberkati mereka sebagai kepala-kepala keluarga dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorgawi. Tuhan bawa kaum pria ini semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Bawalah kehidupan mereka untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan. Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan secara umum kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Petra Cikampek. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan Yesus, berkat secara rohani, iman percaya dari anak-anak Tuhan. Tuhan terus kuatkan, teguhkan, agar mereka semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin percaya dan terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai kita bertemu lagi di ibadah Pelprip GPDI Petra Cikampek minggu depan. Kita akan terus melihat kondisi dan situasi yang terjadi saat-saat ini. Kita terus berdoa agar situasi ini Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan agar bisa terselesaikan dengan baik, agar kita bisa berkumpul lagi seperti biasa. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.